Inspigo. Inspiration on the go. Dan hari ini aku senang sekali bisa ngobrol dengan Jessica, founder dari Incredibooks. Yeay, Thank you Kak for having me. Jadi Incredibooks ini sebuah brand yang membuat anak-anak menjadi tokoh utama dalam cerita mereka sendiri. Bukan cuma jual buku, tapi jadi Incredibooks ini menciptakan pengalaman yang very personal dan sangat-sangat relatable sama anak-anak ini ya. Gitu ya Jess ya? Iya. Benar gak? Betul, Kak. So welcome to Inspigo Jess. Thank you Kak. Awalnya gitu ya, kenapa membangun Incredibooks buat siapa gitu. Kayaknya kalau jawaban idealisnya buat aku deh. Buat aku di masa kecil aku. Karena aku tuh pas kecil kayaknya pengen banget punya buku yang punya moral story yang bagus. Terus kayak pesan-pesan yang disampaikan ke aku lewat buku-buku. Terus aku pengen banget dulu tuh kayaknya bukunya tuh ditujukan buat aku gitu. That's why kayak pas aku buat buku ini sekarang buat Incredibooks gitu. Jadi kepikirannya kayak I wish I have books like that kayak pas aku masih kecil gitu sih. Jadi in a way kayaknya buat anak-anak. Tapi dibuatnya dari aku yang sudah dewasa sekarang. Jadi aku sebagai orang yang sudah dewasa pengen punya pesan buat anak kecil gitu. Oh lucu banget. Aku kira tadi buat anak-anak, ternyata buat Jessica sendiri. Tapi ada gak sih satu momen spesifik yang bikin Jess sadar bahwa ini tuh bukan sekedar bisnis buku gitu. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang bahkan punya dampak emosional buat yang membaca. Sebenarnya cukup banyak sih Kak. Cuman ada satu nih momen, ada satu ibu yang dia tuh ngechat ke kita. Dia pengen pesen buku. Di buku kita mungkin kalau konteksnya sedikit, di halaman pertama tuh bisa kasih special message gitu Kak. Dari orang tua atau dari siapapun yang ngasih gitu. Biasanya tuh orang bakal kayak kasihnya happy birthday atau welcome to the world baby Giana or something gitu. Tapi si ibu ini bilang tolong kasih special message seperti ini. Dear siapa dan siapa anaknya 2. Bilang mama dan papa tuh akan selalu sayang sama kalian. Walaupun mama dan papa udah gak akan bersama lagi, kalian tuh bakal tetap have each other sebagai kakak dan adik gitu. Terus jadinya si maminya ini tuh kasih tahu ke kita kalau dia tuh pengen buat buku ini tuh sebagai sarana penyampaian gitu buat anaknya kalau mereka tuh orang tuanya mau berpisah gitu. So kayak ternyata bikin buku bukan cuman hahaha aja ya atau kayak senang-senangnya aja, tapi malah ternyata tuh bisa jadi kayak momen yang sedih juga sebenarnya buat mereka, tapi jadi penghiburan juga karena ada buku itu. Oh wow. Gitu kan. Tadinya gak terlalu kayak aware sama the power of books untuk menemani sedalam itu gitu buat anak-anaknya. Betul, kan kirain kan yang kayak cuman ya udah bedtime stories, cerita yang punya moral yang bagus gitu, tapi ternyata bisa jadi pesan seperti itu buat anak-anaknya. Biasanya kalau kita ngomongin semua brand yang muncul, kan munculnya gak dengan Jess tadi, dengan empati yang sangat dalam gitu. Banyak bisnis yang lebih fokusnya tuh ke fungsi sama efisiensi. Nah jadi kalau misalnya di Incredibooks ini kan benar-benar bukunya bisa di-customize sesuai dengan keinginan orang tuanya. Betul. Untuk menyampaikan message-nya. Kayaknya aku nanti mau pesan satu deh Jess. Boleh Kak, boleh banget. Nah tapi menurut Jessica, apa sih yang biasanya terjadi ketika sebuah produk itu bagus secara fungsi tapi gak menyentuh hati atau menyentuh emosi customernya? Oke, kalau misalkan menurut aku kalau sebuah produk tuh bagus secara fungsi dan efisien gitu, pasti ya laku lah gitu. Tapi kita coba aja perbandinginnya sama produk yang buatan Cina sama produk buatan Jepang gitu. Produk Cina itu pasti efisien, murah gitu, tapi replaceable. Kalau ada something new yang better come along atau kayak something new atau something cheaper, pasti kita akan berpindah gitu. Tapi kita coba lihat sama produk-produk Jepang yang emang udah ada legasinya, ada story-nya, ada craftsmanship-nya. Nah itu tuh dimana customer tuh malah jadi kayak rela bayar mahal. Padahal mungkin gak se-efisien dan gak secepat produk-produk Cina tadi. Tapi mereka akan lebih memilih something yang ada legasinya gitu, ada story-nya gitu di belakangnya. Dan mereka mau bayar mahal karena ada value-nya di sana gitu. Jadi itu yang Jessica juga jadikan foundation ya? Betul. Jadi ada relationship sama customernya juga. Jadi kita bangun sebuah brand yang
ada historinya gitu, bukan cuman mengementingkan harga sama murahnya gitu, murahnya dan maksudnya efisiensinya. Gitu. Sebuah brand tuh mengklaim bahwa kita customer centric kok, kita care banget nih sama customer kita gitu. Tapi sebenarnya belum benar-benar mendengarkan customernya. Itu kesalahannya seperti apa, Jess? Menurut aku kalau misalkan nih satu brand produk tuh udah bilang customer centric gitu, mereka pasti udah ada research dulu pertama. Pasti mereka bilangnya ya mereka mendengarkan gitu. Tapi bisa aja mereka tuh cuman dengerin di awal kayak, oh Kak aku mau dong, misalkan contohnya buku aku mau dong bukunya tuh jangan cuman cewek atau cowok aja, tapi ada pilihan karakternya gitu. Oke nih kita buat nih, tapi abis itu udah selesai, kita nggak dengerin lagi gitu. Kalau ada masukan lainnya kita kayak abaikan aja gitu. Makanya kalau misalkan mungkin aku kasih contoh sedikit, ada customer kita yang bilang, Kak kita udah buat satu buku, udah bagus, udah rampung, udah publish tentang misalkan Jessica dan ini gitu. Terus dia bilang, Kak buat 2 anak, soalnya anak aku berdua gitu. Akhirnya kita buat nih, tapi memang kesalahan utamanya adalah kadang-kadang tuh sebagai business owner kadang-kadang keras kepala kali ya, karena juga mau membuat satu karakter menjadi 2 karakter gitu. Kita kan mikirnya kayak ya tambahin aja anaknya gitu, tambahin aja karakternya. Padahal sebenarnya kan kita mesti relayout, terus mesti hire designer lagi, hire writer lagi, diubah lagi tulisannya itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi memang sebenarnya kesalahannya adalah nggak mendengarkan lagi, karena customer tuh tetap ever changing sih jadinya sih gitu. Kemarin tuh aku sempat baca katanya kalau ada satu customer yang ngomong atau satu orang yang komplain, itu tuh sebenarnya ada 10 orang di belakangnya yang komplain juga. Cuman mereka memilih buat diam aja gitu. Nah misalkan ada satu orang yang ngomong gitu, berarti itu tuh harus kita dengerin. Tapi kita juga mesti lihat budget kita nyampe nggak gitu. Ini cost ke depannya, investasinya bagus nggak gitu ke depannya gitu. Jadi jangan cuman kayak ya kita dengerin dan kita buat, tapi akhirnya ternyata costnya lebih melebihi daripada yang kita akan dapetin lagi gitu. Itu sih sebenarnya idealisme sama bisnisnya mesti berjalan berbarengan ya. Nah jadi kalau misalnya di awal perjalanan Creditbooks, pernah nggak sih Jessica masih merasa gue masih mencari bentuk nih, gue belum sepenuhnya memahami kebutuhan terdalam customer gue nih gitu? Ada sih waktu itu buku pertama aku. Mungkin karena ditulisnya sama aku yang udah dewasa gitu ya. Kita kan orang dewasa cenderung lebih membaca novel dibandingin kayak buku anak-anak ya. Bener banget. Terus kita lebih yang kayak ini kenapa ya? Alasannya ini kenapa gitu. Jadinya tuh buku pertama aku teksnya panjang banget Kak. Padahal buat anak kecil. Iya padahal buat anak kecil. Tapi jadinya kayak ini bisa terbang karena ini. Padahal sebenarnya begitu udah lama gitu menjalanin, kayak anak kecil tuh nggak peduli tiba-tiba ada pelangi di kamarnya gitu, atau kayak tiba-tiba ranjang bisa terbang gitu. Dia nggak peduli, yang penting tuh ada moral story-nya gitu. Gitu sih Kak, itu sih yang pertama-tama sih. Itu idenya dari mana sih Jess? Kayak gitu Jess, ketika lagi membuat storyline-nya itu? Kadang-kadang tuh ini sih susahnya sih. Kadang-kadang tuh eksekusi itu cuma sebentar, tapi cari idenya yang lama Kak. Tapi mungkin buat anak-anak yang atau orang-orang yang pengen buat cerita gitu, menurut aku adalah banyak nonton film sih. Banyak nonton film, banyak baca buku. Itu bisa digarap dari situ sih. Jadi referensinya ya, seperti itu. Tapi butuh kayak pendidikan khusus gitu gak sih yang harus mengerti tentang edukasi anak kecil atau mungkin sekolah anak gitu, membuat buku cerita yang khusus buat anak-anak ini? Ya mungkin enggak sih Kak, menurut aku cuman sekedar observasi aja sih kalau dari aku sendiri, karena aku juga nggak ada pendidikannya seperti psikolog dan lain-lain itu gitu. Cuman jadinya mungkin bisa bertanya-tanya ke orang tua lain, berhubung aku juga belum jadi orang tua gitu. Tapi mungkin orang tua lain yang udah punya anak gitu, kayak aduh pengen nih kayak supaya nih kakaknya nggak jealous sama adiknya, gimana ya buat cerita dari situ. Jadi menurut Jess salah satu yang paling penting tadi adalah observasi dan bertanya gitu ya. Betul. Dalam pembuatan buku ini ya. Makanya mungkin yang diceritakan jadinya benar-benar
relate banget ya. Betul, jadi personal kan. Jadi personal banget. Inspigo, inspiration on the go.